Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Zuliajati, SPT MPT. Saya merupakan dosen Prodi Peternakan Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan terkait video yang pembelajaran yang akan saya sampaikan itu dengan mata kuliah Industri Pakan. Industri Pakan ini sendiri adalah mata kuliah yang membahas dan memahami tentang bagaimana produk bahan baku menjadi bahan jadi untuk bisa dimanfaatkan oleh ternak dan ternak. Oke, untuk mata kuliah ini akan membahas mengenai bagaimana proses industri pakan, kemudian seleksi pakan, kemudian kualitas kontrol, pengeringan, penyimpanan, proses pembuatan pakan, serta yang terakhir adalah bagaimana persyaratan teknik pendirian dari industri pakan itu sendiri. Kemudian mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, dengan 2 SKS itu teori, kemudian 1 SKS itu adalah praktikum. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama adalah diskusi, kemudian tanya jawab, presentasi, kemudian dilanjutkan terakhir adalah praktikum, dan diakhiri dengan kuis untuk menilai bagaimana asesmen penilaian dari mata kuliah ini sendiri. Oke, kemudian untuk bagaimana perhitungan atau penilaian bobot dari mata kuliah ini adalah terdiri dari 4. Yang pertama adalah UTS itu ada 20%, UAS 30%, praktikum 30%, kehadiran 10%, dan terakhir adalah tugas struktur ataupun kuis itu adalah 20%. Oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan CPL dari Prodi. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu, khususnya dari industri pakan. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang industri pakan. Selanjutnya mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan, terutama ilmu nutrisi pakan di bidang industri pakan. Selanjutnya, menguasai konsep dasar ilmu industri pakan yang meliputi bagaimana nutrisi pakan, proses pembuatan pakan, bagaimana distribusi pakan, dan bagaimana syarat yang terpenting dalam pendirian industri pakan. Kemudian selanjutnya adalah capaian mata kuliah ini itu ada 4. Yang pertama, mahasiswa memahami sifat fisik, kimia, biologi pakan dalam hal ini berhubungan dengan industri pakan. Selanjutnya, mahasiswa memahami berbagai aspek tentang industri pakan, baik bagaimana syarat pendirian pabrik pakan, distribusi, dan bagaimana pemasaran dari pakan yang sudah diproduksi dari industri pakan. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu merancang dan membuat perencanaan dari pendirian industri pakan. Ini meliputi bagaimana syarat dari pendirian industri pakan, baik lokasi, kemudian bahan baku, bahan jadi, serta bagaimana proses industri pakan ini diproduksi. Kemudian yang terakhir adalah membentuk jiwa kewirausahaan yang sesuai dengan syariat Islam, dengan berbasis bagaimana mahasiswa bisa melakukan ataupun mendirikan usaha industri pakan, baik skala kecil maupun skala besar. Oke, selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah ini adalah industri pakan ini adalah mata kuliah yang meliputi terdiri dari industri pakan, seleksi pakan, kualitas kontrol pakan, proses penyimpanan, proses pembuatan pakan, serta yang terakhir adalah bagaimana aspek pendirian dari industri pakan. Selanjutnya untuk mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Itu terdiri dari 8 sebelum UTS, 1 kali UTS, kemudian yang terakhir adalah UAS. Artinya 14 pertemuan teori, kemudian diakhiri dengan UAS dan UTS. Oke, selanjutnya untuk materi pembelajaran dari industri pakan ini terdiri dari 12 sub bahan pokok. Yang pertama adalah sejarah perkembangan industri pakan, tipe-tipe industri pakan, unit usaha dalam industri pakan, kemudian peralatan dalam industri pakan, alur proses industri pakan, kemudian proses pengadaan bahan baku,
selanjutnya perencanaan usaha di bidang industri pakan, selanjutnya adalah sarana dan prasarana pabrik pakan ternak, selanjutnya proses produksi dalam pabrik pakan, selanjutnya pengawasan mutu ataupun quality control, yang selanjutnya adalah distribusi dan pemasaran produk pakan, yang terakhir adalah bahan baku dan produk pakan dalam industri pakan. Baik, untuk metode pembelajaran akan digunakan dengan metode yang pertama adalah diskusi tanya jawab, kemudian pemberian kuis untuk asesmen atau penilaian dari bagaimana kompetensi mahasiswa setelah mendapatkan materi dari industri pakan. Tak lupa dalam mata kuliah ini dilanjutkan dengan praktikum. Nah, praktikum yang digunakan dalam materi industri pakan itu biasanya kita mengunjungi sebuah pabrik pakan, setelah itu mencoba membuat produk pakan dari cara sederhana. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah industri pakan ini kita menggunakan media informasi, yang pertama Microsoft Office, kemudian yang kedua menggunakan aplikasi dari WinFit Pakan yang sudah terupgrade yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menyajikan penampilan video pembelajaran pertemuan yang ke-6 tentang mata kuliah industri pakan, yaitu adalah proses pengolahan dari bahan baku dari pabrik industri pakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita beri close buat kita semuanya. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu, Siapa aja? Muhammad Saad lagi sakit, terus sama Muhammad Ridho Safari lagi izin acara keluarga Bu. Oke, 2 orang yang nggak hadir. Nah, kebetulan ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Nah, minggu lalu saya ada memberikan tugas kepada anda sekalian itu terkait usaha apa saja yang bisa menjadi peluang usaha, ya kan? Nah, teman-teman udah mengumpulkan nih beberapa unit usaha yang berpotensi dibangun untuk di daerah masing-masing. Nah, saya lihat ada tugas dari Revitra itu terkait dengan usaha industri pakan sapi potong. Nah, kenapa nih Revitra pilih industri sapi potong? Karena usaha ternak potong menjadikan meninjau lahan hijauan yang semakin menipis dikarenakan ketambahan penduduk. Oke, jadi karena kita melihat bahwasanya pertambahan penduduk menggunakan lahan yang digunakan untuk penanaman hijauan, jadi pengen membuat usaha pakan sapi Potong. potong. Oke, selanjutnya ada yang mengumpulkan tentang usaha industri pakan ayam telur. Nah, ini siapa nih? Aziz ya? Iya Bu, Ya, kenapa Aziz pilih itu? karena usaha ternak ini menjanjikan dalam 2 produknya Bu, yaitu telur dan daging. Telur dan daging. Jadi, Meninjau telur dan daging terus meningkat setiap tahunnya. oke, konsumsinya selalu meningkat tiap tahunnya. Jadi teman-teman nih biasanya makannya apa? Telur dan daging atau apa? Kan? Telur ya. Jadi kita melihat ya proses peternakan ini sangat besar sekali ya, dengan melihat bahwa kita butuh telur, kemudian butuh juga konsumsi daging untuk setiap harinya. Oke, kemudian siapa yang masih ingat kita minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana perkembangan industri pakan. Ada yang masih ingat industri pakan itu apa? Izin jawab Bu. Oke, silakan dulu. Industri pakan ternak merupakan bagian dari suatu mata rantai pada sektor peternakan. Keberhasilan sektor peternakan salah satunya ditentukan oleh ketersediaan pakan ternak. Pakan ternak yang tersedia bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Produsen pakan ternak wajib menghasilkan dan mempertahankan kualitas rasul yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Oke, beri plus dulu buat dulu. Oke, bagus ya. Oke, jadi gitu ya, kalau misalnya kita mendapatkan materi dari minggu lalu, itu harus diulas kembali. Jadi materi yang disampaikan itu tidak hilang begitu saja. Nah, ini karena berkaitan untuk pertemuan di minggu ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ada membahas mengenai unit usaha industri pakan.
Ada yang bisa jawab? Ibu saya jawab. Oke, silakan Bahar. Industri usaha industri pakan dia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah unit pimpinan, yang kedua unit pengadaan bahan, yang ketiga unit penyimpanan, dan yang terakhir adalah unit pemasaran. Oke, bagus. Kalau lagi buat Bahar. Nah, kan ada 4 unit tadi ya. Ada unit pimpinan, kemudian Pengadaan bahan, kemudian penyimpanan, dan terakhir pemasaran. Oke, unit pimpinan ini berkaitan dengan manajemen ya. Nah, manajemen ini kita ketahui bahwasanya sesuai dengan visi misi kita adalah mahasiswa peternakan yang bisa berwirausaha, ya kan? Jadi manajemen ini kalau kaitannya dalam industri pakan itu seperti apa? Coba ada yang bisa menanggapi? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Isti. Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilakukan dengan pengolahan fungsi-fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada penyusunan personilian dan pegawaian, yang keempat ada pengarahan dan kepemimpinan, yang kelima ada pengawasan. Oke, bagus. Berikan plus dulu buat Kesti. Semangat ya. Iya. Oke. Nah, karena teman-teman sangat aktif dan sudah mengingat nih review materi kita minggu lalu, kita lanjut saja pertemuan di minggu yang kali ini. Ini adalah pertemuan yang ke-6, itu adalah proses dalam pabrik pakan ternak ya. Oke. Coba teman-teman di sini dilihat. Oke, ini ada beberapa pola ataupun gambar ya dari industri pakan ternak itu sendiri. Kita tahu ya, pakan ternak itu sangat dibutuhkan untuk saat ini, meninjau bahwasanya lahan dari penanaman pakan atau penjualan itu mulai berkurang karena kan ada penambahan penduduk. Kira-kira penduduk manusia itu bertambah, benar atau enggak? Bertambah ya. Oke, contohnya nih, nanti suatu saat bisa nikah, misalnya sama Feby dan punya anak, pasti akan membangun rumah, ya kan? Otomatis lahan yang kita gunakan untuk menanam hijauan itu akan berkurang. Makanya perlu terobosan ataupun solusi untuk kita menjamin ketersediaan pakan untuk ternak. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya di sini ada pertama ada pabrik pakan. Kemudian ada pakan jadi, kemudian ada proses, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada distribusi. Oke. Selanjutnya ini sudah dibahas minggu lalu ya. Kemudian kita bahas yang sekarang adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah metode ataupun teknik untuk memproduksi suatu barang jasa untuk tujuannya meningkatkan nilai produk atau bertambahnya nilai dengan memanfaatkan sumber tenaga kerja, peralatan, mesin, bahan baku, kemudian bahan penolong dan dana yang ada. Otomatis kita ketika memulai suatu industri pakan memerlukan modal. Kemudian harus mempertimbangkan bahan baku. Kira-kira potensi di Kabupaten Kampar ini bahan bakunya apa? Gurami padi. Kemudian ada jagung. Kemudian ampas. Oke. Jadi sangat banyak peluangnya ya ketika kita memulai sebuah bisnis industri pakan. Spesifik Nah, ini ada berapa poin. Industri pakan skala kecil itu biasanya hanya membutuhkan grinder, mixer, dan timbangan. Nah, industri pakan yang kecil ini biasanya bisa kita lakukan di rumah seperti apa? Itu biasanya melakukan fermentasi limbah ya. Kemudian nanti fermentasi limbah ini bisa dimanfaatkan untuk para peternak yang membutuhkan pakan. Jadi biasanya kan peternak itu malas ya membuat pakan fermentasi ya. Nah, itu salah satu bentuk industri pakan kecil yang bisa kita kelola di rumah. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini contoh alat-alat yang digunakan. Ini ada yang kapasitasnya besar. Pernah lihat alat ini? Nah, oke, selanjutnya ini kapasitas yang otonom ya. Ini apa namanya? Green? Oke, ini pencampuran bahan yang secara manual. Jadi ada yang mixing pakai alat, ada yang secara manual. Nah, kalau untuk yang manual itu tipsnya adalah campurlah bahan pakan dari partikel yang paling kecil. Misalnya ada garam sama mineral. Nah, itu dicampur
dicampur terlebih dahulu, baru dicampur partikel yang selanjutnya, misalnya dedak, baru jagung, baru jawar. Itu bisa menjadi tips untuk menghomogenisasikan pakan ataupun produk pakan yang kita buat. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah, oke lanjut ya. Nah ini untuk skala besar, ada grinder, mixer, timbangan, kemudian mesin pelet, kemudian ada crumbling mesin dan lain-lain. Oke, ini dilihat ya, ini adalah layout yang biasa digunakan dalam suatu pabrik pakan. Ini ada timbangan truk, kemudian ada bahan baku pakan unggas, kimia luminasia, baku cair, kemudian mesin produksi, gudang, barang jadi dan kantor. Nah itu harus tertata dengan rapi. Jadi kalau misalnya layout ini berantakan, itu bisa mencemari bahan baku yang kering terus dicampur dengan yang basah. Nah itu biasanya terjadi pemusukan pada bahan baku ataupun produk yang dihasilkan. Oke, ini alur kegiatan dari industri pakan. Bisa melihat teman-teman? Bisa ya. Oke, ini beda ya. Ada bahan baku proses, kemudian ada yang bahan baku stok ya. Kemudian ada yang pabrik memformulasikan, kemudian ada yang mixing, mencampur menggunakan alat ya. Kemudian ada yang mengemas, kemudian ada yang mendistribusi. Oke, ini contoh bangunan-bangunan yang digunakan dalam sebuah industri pakan. Ada gudang barang jadi, bahan baku, bangunan processing, dan bahan baku stok. Oke. Nah ini berkaitan nih, kenapa sih bahan baku stok itu harus dibedakan dengan bahan baku jadi gitu ya. Nah ini kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini ada alat-alat yang biasa digunakan ya, hammer mill. Ini pernah lihat? Nah, belum. Oke, kemudian mixing, pelleting. Nah nanti ya untuk praktikumnya kita akan kunjungan ke industri pakan ya. Jadi kita akan nanti masukin surat, kemudian kita schedulekan supaya kita bisa mengunjungi sebuah pabrik industri pakan, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi salah satunya supaya implementasi pengajarannya, materi yang disampaikan kali ini itu bisa kita melihat langsung nih ada prakteknya. Oke? Selanjutnya ini adalah tahap proses pembuatan pakan. Jadi sudah dijelaskan. Ini masing-masing mesinnya, ada mesin grinding. Ini untuk menggiring ya partikel yang dari besar menjadi yang lebih kecil. Kemudian ada mixing yang horizontal, ada yang vertikal. Ini contohnya yang vertikal atau horizontal? Horizontal. Kalau horizontal datar ya, kalau vertikal yang tegak atau lurus. Oke, harus homogen. Kemudian ada conditioning. Ini adalah mengkondisikan hasil campuran supaya homogen. Jadi makanya dalam skema gambarnya itu kayak terfilter nih supaya dia tercampur. Oke, selanjutnya ini ada drying. Nah, ini kalau sudah dilakukan pemanasan harus didinginkan atau dikeringkan supaya mengurangi kerusakan dan mengurangi kadar air. Oke, selanjutnya ada mesin pelet. Nah, ini untuk produk-produk mesin pelet ya. Biasanya kalau kita untuk praktikum ya, kita biasanya menggunakan alat yang kecil ya, manual yang kita giling sendiri menggunakan tangan. Sedangkan kalau yang di pabrik seperti ini contoh alat yang digunakan. Oke, kemudian ada proses mesin shifting atau screening. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita membuat sebuah pelet. Bentuknya biasanya seperti apa? Tabung atau kotak? Tabung. Nah, produk yang kita buat secara tabung itu biasanya potongannya ada yang tidak seragam, ya kan? Ada yang hancur. Nah, makanya proses harus dilakukan screening. Jadi yang produknya jadi, yang bentuknya utuh itu masuk ke lubang satunya. Kemudian yang tidak utuh akan masuk ke lubang limbah sisa yang bisa diaduk lagi baru dicetak kembali. Sampai sini paham? Oke, nah ini contoh produk yang digunakan atau yang dihasilkan dari suatu industri pakan. Ini bentuknya mesh. Mesh tahu, Feby? Yang halus. Oke, kemudian yang crumble. Tahu Lisa crumble? Yang sedikit kasar ya. Kemudian ada yang bentuknya pelet. Udah pernah megang bahan makannya?
laku ya. Biasanya kalau dia itu bentuknya pelet itu biasanya harganya lebih mahal. Sedangkan kalau yang crumble atau mesh itu biasanya lebih murah ya. Crumble ya yang lebih murah, kalau mesh biasanya banyak peminatnya juga ya. Kalau mesh itu biasanya untuk ternak apa? Buyut ya atau bebek? Buyut. Oke. Ini contoh untuk pengawasan dari produk yang sudah dikemas. Nah, untuk minggu depan itu nanti kita masuk pembahasan mengenai bagaimana kita mengecek produk dari industri pakan itu bisa lewat ataupun lolos dari pabrik dan bisa dipasarkan ke masyarakat. Oke, ini simpulannya dari materi kita hari ini ya. Jadi mau kita membuat pakan fermentasi untuk sapi, kemudian ataupun untuk ternak unggas, itu nanti bisa masing-masing memiliki alur dan prosesnya. Oke, setelah produk itu jadi, pastinya kita lakukan penyimpanan ataupun melakukan distribusi. Nah, penyimpanan ini contohnya adalah gambarnya seperti ini. Nah, boleh dilihat ya, di bawah ini ada papan supaya tidak menyentuh langsung dengan lantai. Kenapa? Supaya tidak berjamur, tidak lembab, tidak mudah rusak. Makanya kita perlu membatasi untuk proses penyimpanan. Nah, bagaimana tipsnya supaya bahan baku pakan kita ataupun pakan yang produk kita itu bertahan lama ataupun awet? Kita gunakan dua tipe penyimpanan. Yang pertama FIFO, kemudian yang kedua adalah FIFO. Nah, FIFO ini adalah first in, first out. Artinya apa? Tujuan first, pertama, in masuk. Kemudian first out, pertama kedua. Oke. Jadi untuk gudang penyimpanan ini adalah mana yang masuk duluan itu yang pertama dikeluarkan supaya kita mengurangi kerusakan dari bahan pakan yang baru datang. Jadi yang pertama kali jadi itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Sampai sini paham? Oke, yang kedua ada LIFO. LIFO ini last in, masuk, terakhir masuk, pertama dikeluarkan, ya kan? Last in, kemudian first out. Kenapa? Ini biasanya untuk gudang penyimpanan yang kapasitasnya terbatas, yang waktu pembuatan pakannya sama. Artinya misalnya dalam satu kurun waktu yang sama, periode yang sama, dia memproduksi ini dan disimpan di gudang. Kemudian yang dikeluarkan adalah yang terakhir jadi, karena penyimpanannya terbatas. Di sini Pak. Oke. Selanjutnya, teknik penyimpanan yang biasa digunakan adalah FIFO, karena pakan kita ini termasuk pakan yang tinggi protein. Kalau tinggi protein artinya mudah rusak, mudah berjamur, mudah disukai oleh predator, misalnya kayak burung, kemudian bakteri ya, itu banyak pengaruhnya. Kemudian metode FIFO ini mengandalkan produk yang terakhir masuk ke gudang menjadi produk pertama yang dikeluarkan. Kenapa? Ini biasanya produk yang dilakukan FIFO ini adalah produk yang mengalami inflasi. Artinya kita membuat pakan ini bareng ya kan. Dalam kondisi periode itu jagung itu harganya mahal. Nah, kita udah bikin nih periode bulan lalu. Itu jagungnya harganya misalnya standar nih, nggak mahal banget. Nah, kan yang kita keluarkan terlebih dahulu yang harga jagungnya mahal, karena petani itu ataupun konsumen itu tahu nih produk jagungnya yang sudah lama kah atau yang masih baru. Nah, itu makanya info ini digunakan terlebih dahulu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bardan. Tanya Bu, apa saja sih faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemisahan bahan baku pakan ternak? Oke. Apa aja yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan baku? Oke, kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, selamat pagi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemesanan bahan baku pakan itu pertama jenis dan karakteristik bahan baku pakan. Kedua, jumlah kebutuhan
pakan ternak. Yang keempat, kualitas bahan baku pakan ternak. Yang kelima, lokasi sumber bahan baku pakan ternak. Yang keenam, bahan baku pakan ternak, harga bahan baku pakan ternak. Yang ketujuh, transportasi. Yang kedelapan, pembayaran atau transaksi. Oke, jadi terus pada tadi. Oke, jadi ingat ya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan pemesanan bahan baku. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, silakan Anissa. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pakan Bu. Oke, pertanyaannya adalah faktor yang mempengaruhi bahan pakan. Apa aja? Tipe jenis makan. Nah, tipe pakan. Kemudian? Terus apa lagi? Metode penyimpanan, Nah, temperatur, Kandungan kandungan air, kelembaban udara, dan komposisi makanan. yang terakhir apa? komposisi dan makanan. Oke, jadi poin-poin tersebut harus kita perhatikan ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman punya modal, kemudian teman-teman mempunyai potensi untuk membuat suatu usaha pakan, mau nggak kita teman-teman membuat sebuah industri pakan? Mau ya. Oke, jadi ya segala sesuatu dikaitan dengan peternakan itu sangat menguntungkan ya. Baik dari pakannya, kemudian dari limbahnya, dari dagingnya, atau telurnya, itu bisa menguntungkan bagi kita. Oke, jadi kalau beternak itu adalah tujuannya adalah meningkatkan value ataupun menghasilkan keuntungan bagi peternak. Jika teman-teman besok nanti menjadi peternak milik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas Bu. Oke, cukup jelas ya. Masih semangat ya? Oke, untuk supaya kegiatan pembelajaran kita ini lebih implementasi, teman-teman boleh nggak saya nanti kasih tugas kelompok masing-masing 5 ya, nanti boleh dibagi sendiri sama ketua kelas. Nanti cari studi kasus industri pakan yang ada di lingkungannya. Misalnya di rumah Nisa itu ada industri pakan unggas. Nah, nanti boleh dibahas, kemudian ditanyakan bagaimana mereka memperoleh bahan, kemudian prosesnya, baru terakhir adalah distribusinya. Boleh? Oke. Kalau itu kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Masih semangat ya? Ada mau tanya lagi? Enggak ya? Oke, cukup. Kalau itu saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus buat kita semua. Terima kasih. Demikian sajian video sebagai pernyataan diri unjuk dosen Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses perkuliahan pembelajaran khususnya mata kuliah industri pakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.